Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggit Mas Arifuddin, pemilik ataupun owner dari JSP Farm Jogja, penangkaran burung berkicau dan juga ayam hias yang beralamatkan di Dusun Ngabian, Margorejo, Tempel Sleman, Yogyakarta. Jadi JSP Farm Jogja ini fokus di penangkaran jenis aves ataupun masuk kategori burung. Yang mana burung di sini itu ada burung-burung kicau, kemudian ada ayam-ayam hias, kemudian juga ada merak-merak, teman-teman ya. Terus JSP Farm Jogja ini mulai berdiri di tahun 2011 ketika waktu itu saya masih SMA ya. Dan pelan-pelan tidak langsung menjadi seperti ini. Dulu 2011 itu baru mulai di burung kicau. Burung kicaunya adalah jenis kacer Jawa, baru punya sepasang, kemudian nambah 2 pasang, kemudian di tahun 2015 mulai masuk ke ayam-ayam hias pisen, kemudian 2015 juga mulai masuk ke jenis-jenis merak, terus sampai sekarang ini di tahun 2025 alhamdulillah kami sudah berjalan sekitar 14 tahun. Kenapa saya tertariknya merak hijau? Karena memang waktu tahun-tahun 2011-12 ketika bermain burung berkicau itu sudah pengen ternak merak karena lihat di YouTube, lihat di video-video ataupun di Google itu bagus sekali dan itu adalah burung lokal Indonesia yang sudah langka dan harus kita lestarikan. Nah, ini semangat utama saya adalah melestarikan burung merak hijau ini agar ke depan anak cucu kita itu bisa melihat burung merak hijau terus-menerus ya. Tidak hanya di alam yang sulit kita cari, tetapi di penangkaran pun bisa kita lihat bersama gitu. Jadi tahun 2015 itu karena belum tahu ya untuk mencari ataupun membeli merak hijau yang resmi itu di mana, sehingga waktu 2015 itu saya beli merak hijau ilegal, teman-teman ya. Kemudian seiring berjalannya waktu meraknya tambah besar, tamu di JSP Farm Jogja juga tambah banyak. Kemudian saya belajar dan mencari informasi, ternyata merak hijau ini dilindungi dan memang untuk memiliki ataupun menangkarkan itu harus menggunakan izin. Nah, tahun 2017 itu mulai pendekatan dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Jogja, kemudian dibimbing. Alhamdulillah BKSDA Jogja sangat welcome. Oke, karena sudah punya merak hijau, kemudian Mas Anggit memang yakin dan juga memang niat untuk menangkarkan, maka kita bimbing sehingga tahun 2018 itu izin penangkaran merak hijau sudah bisa terbit dan sudah menjadi penangkar resmi merak hijau, teman-teman. Jadi JSP Farm Jogja ini adalah penangkaran merak hijau pertama di Yogyakarta dan alhamdulillah tahun 2021 itu mendapatkan penghargaan dari Dirjen KSDA, itu mendapatkan penghargaan inisiator penangkaran merak hijau di Yogyakarta, sehingga ini sudah berjalan sekitar 7-8 tahun. Kenapa namanya JSP Farm Jogja ya? Jadi tahun 2011 itu memang bingung mencari apa ya, brand untuk penangkaran gitu ya. Kemudian waktu itu kalau nama saya singkat kok jadi jelek ya. Anggit Mas Arifuddin jadi Ama Farm Jogja kok ora apik gitu kan. Welek gitu kan. Terus akhirnya nama bapak. Jadi JSP itu awal-awalnya tahun 2011-2012 itu singkatan dari nama bapak, Jumarlan Seswo Pranjono. Kemudian seiring berjalannya waktu berkembang. Di tahun 2022 itu kemudian mendirikan CV. CV-nya masih saya ikat dengan nama singkatan JSP, tetapi kemudian saya panjangkan menjadi CV Jalaran Seneng Peksi. Jadi JSP awalnya singkatan nama bapak, kemudian menjadi CV JSP, sehingga JSP itu sekarang menjadi brand penangkaran dan juga ada juga pet shop-nya juga, teman-teman. Untuk perawatan harian burung merak sama mudahnya dengan perawatan ayam pada umumnya, teman-teman ya. Jadi dikasih pakan setiap pagi saja, hanya fur ayam, boleh AD2, boleh 594, dicampur jagung pecah, kemudian dicampur beras merah. Nah, itu dicampur, kasih makan tiap pagi. Kemudian nanti siang harinya bisa dikasih selingan pakan seperti sayuran hijauan, misalkan cambah, terus dicampur dengan rajangan sawi, dengan rajangan kangkung, itu seminggu 2 kali aja cukup. Kemudian jangkrik ataupun ulat Hongkong itu juga diberikan seminggu 2 kali.
Jadi pakan pokoknya pagi saja, siang ataupun sore hanya pakan-pakan selingan, dan juga untuk membuat ikatan lah antara kita dengan si merak yang kita pelihara biar jinak, biar ketika dipanggil namanya dia bisa mendekat dan segala macam. Kalau untuk penyakit ya, merak hijau itu sama dengan unggas-unggas lain, ayam-ayam lain seperti pilek gitu ya, terus ngorok, terus habis itu berak putih, berak hijau ya, itu sama dengan unggas-unggas lain. Tapi kalau di saya, itu saya cegah dengan vaksin ketika anakan. Mulai dari 3 hari, 3 minggu, 3 bulan, terus kemudian 6 bulan itu vaksin bertahap. Kemudian untuk kandang-kandang seminggu sekali itu disapu ya, dari kotoran maupun dari bulu-bulu yang rontok. Kemudian juga sebulan sekali itu disemprot desinfektan. Nah, itu wujud ikhtiar kita untuk mencegah agar tidak terkena virus ataupun penyakit untuk merak-merak kita. Jadi untuk kandang merak hijau ya teman-teman, kalau kita bicara mau penangkaran ya, itu karena merak hijau itu memang ketika mekar itu ekornya gede, diameternya itu bisa sampai 2,83 meter, maka kandang minimal yang saya sarankan itu 4x4 tinggi 2,5 atau 3 meter itu minimal. Kalau mau ideal 4x6 tinggi 3 meter itu ideal ya. Itu bisa diisi 1 jantan 1 betina atau 1 jantan 2 betina ya, gitu ya. Karena kalau merak ini memang seperti ayam hutan kan Mas. Jadi ketika kandangnya itu terbuka hanya dibatasi oleh tembok, itu tetap terbang Mas. Walaupun temboknya 4 meter, wah itu enteng banget mabur. Gitu Mas. Untuk ring F2 dan juga F3 itu, F2-nya itu sudah sampai 110 ya. Kemudian untuk ring F3 itu sudah sampai ring nomor 8 kalau nggak salah. Dan itu alhamdulillah setiap tahun banyak yang inden dan banyak yang beli. Sehingga kalau indukan tetap di JSP Farm Jogja ini ada 5 jantan, 10 betina untuk merak hijau. Kemudian yang lain-lain itu kandang-kandang untuk pembesaran anakan, kemudian untuk karantina. Terus ketika nanti kandang itu merak-meraknya udah dibeli, nanti bisa untuk adik-adiknya gitu sistemnya. Jadi untuk menangkarkan merak hijau ini memang kita harus sabar teman-teman ya. Kalau kita didasari pengen untung besar, pengen cepat punya anakan banyak, itu nggak bisa teman-teman kalau untuk merak hijau. Karena merak hijau itu produksinya hanya setahun sekali. Di awal-awal musim hujan lah paling cepat nelur itu di bulan-bulan Agustus akhir, nanti sampai bulan November. Dah itu aja. Jadi musim kawinnya ya di bulan itu, nanti bertelurnya juga di bulan itu. Kemudian satu betina itu kalau telurnya diambili itu maksimal bisa sampai 18 butir telurnya. Tapi rata-rata di 12 sampai 15 butir lah. Tapi kalau misalkan telurnya itu tidak diambili, itu paling dia 5 atau 6 butir dia sudah mengeram. Nah, sehingga nanti dia harus ngeram telurnya sampai anakannya menetas, sampai anakannya mandiri. Nah, itu baru nelur lagi. Itu kalau untuk dibiarkan secara alami seperti itu terlalu lama ya. Jadi saya memakai sistem yang nelur ambil masuk mesin tetas. Kemudian nanti dia akan menetas gitu ya. Terus perawatannya sama kayak anak ayam biasa karena dia ayam kan sebenarnya. Jadi ketika dia netes dia langsung notol sendiri, langsung golek pangan dewe gitu ya. Terus nanti divaksin bertahap, kemudian pengajuan BAP penetasan, kemudian BAP tagging, kemudian muncul sertifikat atau terbit sertifikat baru bisa dijual di usia minimal 6 bulan. Dan di usia 6 bulan itu baru jantan betinanya itu terlihat jelas. Jadi merak hijau ketika diambil telurnya kemudian ditetaskan ke dalam mesin penetas atau inkubator, itu masa inkubasinya 27 sampai 28 hari. Jadi hampir sebulan teman-teman. Kemudian ketika netas nanti ditaruh di box brooder atau box penghangat, kemudian dikasih makan for 511 atau BR1 aja. Kemudian air minumnya nanti dicampur Vitacik ataupun vitamin bubuk lainnya. Udah gitu aja di box ataupun di lampu itu sampai usia 1,5 bulanan. Habis itu baru boleh lepas lampu. Jadi merak hijau itu ketika bulan-bulan Juni Juli ya, itu dia bulu ekornya sudah sempurna.
Jadi udah sempurna, maka dia akan mulai mekarkan bulu ekornya. Nah, tujuannya mekarkan bulu ekornya itu selain untuk pertahanan diri, intinya untuk menarik perhatian si betina. Sehingga nanti di bulan Agustus dia sudah semakin aktif untuk mekerok, bagus sekali. Kemudian nanti betinanya akan tertarik untuk mendekati, kemudian dikawin. Nah, prosesnya seperti itu, baru nanti di akhir Agustus dia akan bertelur betinanya. Nah, itu kalau merak-merak di JSP Farm Jogja ini karena sudah sering berinteraksi dengan orang banyak, dengan tamu, bahkan ketika diabani gitu ya, diminta untuk mekerok pun dia mau untuk mekerok juga. Seperti itu teman-teman. Bagus, ekor merak hijau itu di bulan Juni lah, Juni-Juli, kemudian kawin di Agustus sampai November. Nah, nanti di November akhir dia sudah rontok dengan sendirinya. Nah, nanti rontokannya itu bisa kita kumpulkan untuk kita jadikan pajangan gitu. Kalau merak hijau itu kan tinggi, gagah, terus warna dasarnya kan hijau, terus dilindungi tadi tuh Mas. Kalau yang merak India itu tidak dilindungi, jadi bebas dipelihara, terus dia posturnya lebih pendek, warna dasarnya biru Mas. Terus jambulnya kalau merak hijau itu lancip gini, kalau merak India itu kayak kipas gini. Nah, seperti itu. Kalau ekornya sama, cuma karena posturnya lebih besar merak hijau, ekornya panjang merak hijau Mas. Kalau merak hijau itu bisa sampai 1,6 1,7 meter ya. Kalau ini itu merak biru paling 1,5-an Mas. Panjang ekornya terpanjang. Gitu. Jadi JSP Farm Jogja ini punya media sosial di Facebook, kemudian di TikTok, kemudian di IG. Itu nanti teman-teman bisa search saja langsung JSP Farm Jogja. Jadi cara pemasaran saya itu sekarang ya itu lewat media sosial, karena kita mau nggak mau kan juga harus mengikuti perkembangan zaman ya. Yang sekarang semua orang itu hampir setiap hari kan juga lihat reels ataupun short video di media sosial. Nah, itu kita sasarnya ke situ. Anggap saja misalkan 100% pembeli itu 80%-nya tahu dari media sosial, 20%-nya tahu dari orang lain. Nah, kemudian dari 80% yang tahu dari media sosial tadi langsung menghubungi, ada yang percaya lewat video call saja atau telepon saja, kemudian meraknya dikirim. Ada juga yang datang ke kandang langsung untuk milih Mas, ini meraknya ini, saya nanti minta dikirimi di bulan ini ke sini gitu. Jadi alhamdulillah setiap tahun anakan-anakan merak hijau F2 ataupun F3 itu alhamdulillah selalu habis Mas. Gitu. Alhamdulillah untuk pengiriman sudah seluruh Indonesia Mas. Di luar Pulau Jawa kami bisa kirim lewat kargo pesawat gitu ya. Kemudian di dalam Pulau Jawa monggo, mau pakai kereta oke, travel oke, bis oke, sampai alamat pun kami siap. Kalau merak hijau nanti kelengkapannya tentunya ring yang dipakai oleh si merak, kemudian ada sertifikat per ekor merak, kemudian tambah SATSDN atau surat angkut tumbuhan satwa dalam negeri. Nah, ini adalah 3 kelengkapan yang menandakan bahwa merak tersebut itu resmi hasil penangkaran. Itu sudah lengkap semuanya nanti. Kalau merak hijau kami mulai jual di usia 6 bulan. Itu sepasang 22 juta. Itu sudah lengkap dengan sertifikat, kemudian juga nanti jaminan jenis kelamin, kemudian SATDN komplit ya. Itu nanti kalau di dalam Pulau Jawa itu udah free ongkos kirim ya. Kemudian nanti ada juga ketika di usia 1 tahunan itu sepasang sudah di harga 28 juta sepasang. Kemudian merak hijau itu akan siap kawin itu minimal di usia 3 tahun. Nah, kalau usianya pengen teman-teman mau siap ternak di usia 2,5 atau 3 tahun, itu sepasangnya nanti sudah di harga 42 juta sepasang. Gitu Mas. Jadi memang kalau kita semangatnya untuk konservasi, yang pertama adalah karena semangat untuk melestarikan merak hijau agar tidak punah teman-teman. Karena di alam kan juga produksinya terbatas, perburuan juga terus-menerus gitu kan. Terus yang kedua karena memang merak ini gagah sekali, cantik sekali teman-teman. Teman-teman bisa lihat betapa gagahnya, betapa indahnya ciptaan Allah ketika mekar dalam wujud merak hijau ini, gagah sekali ya. Kemudian ada motif sisiknya di badannya, di lehernya, pipinya kuning, terus matanya serem. Wah, itu pokoknya merak istimewa. Kemudian kesulitan ternak merak itu biasanya di awal itu kesulitan ketika ada penangkar baru tempatnya. Karena merak ini boros tempat. Kalau kita pelihara burung gitu ya cukup pakai sangkar. Nah, kalau merak
itu minimal tadi 4 kali 4 meter. Kalau kita punya duit tetapi hanya punya lahan di belakang rumah di perumahan, wah itu tentunya susah. Sehingga memang harus punya lahan yang cukup luas untuk menangkarkan merak. Kalau kesulitan lainnya itu tentunya kalau kita menangkarkan merak itu nanti mau dijual, mau dikomersilkan, itu kita mau nggak mau harus berurusan dengan BKSDA setempat. Mau nggak mau berurusan dengan administrasi, perizinan juga harus tertib. Jadi memang tantangan untuk penangkaran merak yang pertama adalah tempatnya, kemudian yang kedua adalah perizinannya, gitu teman-teman. Untuk pengurusan izin prosesnya dari tahun 2017 kemudian terbit tahun 2018 itu memang prosesnya panjang teman-teman ya, karena memang dari F0 atau fresh alam ya, atau dari ilegal, sehingga nanti status indukannya pun menjadi titipan negara F0. Dan saya sebagai penangkar waktu itu dibilangin sama BKSDA bahwa ini bisa dikomersilkan atau bisa dijual ke penangkar lain ataupun penghobi yang lain itu di F2. Jadi F0 masih punya F1, F1 masih punya negara, kemudian F2 baru hak penangkar. Nah, terus seiring berjalannya waktu alhamdulillah lancar, di 2021 bisa mulai memperjualbelikan si merak-merak hijau hasil penangkaran ke penghobi-penghobi ataupun penangkar-penangkar yang lain. Sehingga memang kalau teman-teman pengen menangkarkan merak hijau dari F0 itu prosesnya panjang dan sulit, sehingga saya sarankan karena sekarang sudah ada penangkar merak hijau yang resmi yang sudah punya F2 bahkan F3, itu langsung beli saja dari penangkar resmi yang sudah lengkap sertifikat, asal usulnya jelas, F2 atau F3. Nanti urus perizinannya itu lebih mudah dan langkahnya lebih terpangkas gitu, tidak terlalu panjang gitu. Untuk teman-teman semuanya, monggo yang pengen melihat penangkaran merak hijau di JSP Farm Jogja, monggo langsung datang saja ke JSP Farm Jogja. Nanti search saja di Google Maps JSP Farm Jogja, nanti akan muncul. Monggo silahkan, kami terbuka untuk siapapun, hanya lihat pun boleh, penasaran pun boleh, tidak harus beli boleh. Alhamdulillah kalau teman-teman nanti beli juga. Kemudian kalau teman-teman yang mau menangkarkan, nanti bisa sharing-sharing dulu dengan saya seperti apa kandangnya, kemudian nanti fasilitasnya atau sarana prasarannya apa saja, kemudian apa yang harus disiapkan, nanti bisa kita ngobrol-ngobrol ya. Kemudian juga didasari dengan rasa cinta dulu, senang dulu. Kalau udah pengen bisnis, terus ini kapan ya produksi, kapan ya bisa jual anak, wah itu nanti malah kemerungsung, kerawatnya nggak ikhlas, nanti meraknya malah nggak kerawat, akhirnya malah mati, itu mesak ke eman-eman. Jadi memang didasari rasa hobi dan seneng dulu, tidak melulu karena untung, cuan, wah itu malah bahaya. Dah gitu teman-teman. Dan merak hijau ini harus kita jaga karena ini memang warisan untuk negara kita. Jangan sampai di beberapa tahun atau beberapa puluh tahun ke depan merak hijau ini punah dan tidak bisa kita lihat lagi di alam. Jadi semangat untuk konservasi itu memang harus dan harga mati ya. Kalau tidak sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Matur nuwun.